Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara ketukan pelan mulai terdengar ketika bola emas itu mengembang hingga tiba-tiba berhenti. Untuk sesaat, seluruh dunia bawah laut tenggelam dalam keheningan total. Dan semua orang menatap bola emas itu dengan gugup. Hampir selesai. Chow Kuang-Seng mengepalkan tangannya erat-erat. Keringat dingin mengucur deras dari telapak tangannya. Kalau dia bilang tidak gugup atau takut, dia pun tidak akan percaya. Tapi kalau dia ingin mendapatkan harta karun, dia harus tetap di sini untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bola emas yang terdiam itu tiba-tiba mulai berdetak lagi. Seketika, jantung semua orang berdebar kencang. Aura berat bergema di tengah keheningan. Merasakan tekanan itu semakin berat. Semua orang tampak serius. Ekspresi wajah mereka terus berubah-ubah. Dan ada ketegangan yang tak terlukiskan di hati mereka. Apa yang sedang terjadi di dalam bola emas ini? Chow Kuang-Seng tampak gugup. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil saat ia menatap bola emas itu. Dan raut wajahnya tampak ngeri. Tanpa peringatan atau tanda-tanda retakan menyebar, bola emas itu tiba-tiba meledak. Ribuan cahaya kemasan melesat ke langit, langsung menembus angkasa, lalu menghilang dalam kegelapan yang pekap. Ada sesuatu. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari suatu arah. Kemudian, semua orang melihat ke arah tempat bola emas itu meledak. Cahaya kemasan bergulung-gulung menyapu keluar. Sebuah sosok emas setinggi 100 kaki perlahan-lahan muncul darinya. Sosok ini mengenakan baju sirah emas, helm emas di kepalanya, dan cahaya kemasan menyelimuti wajahnya, membuatnya wajahnya tidak kelihatan. Namun, aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya sungguh mengerikan. Benda tidak dikenal ini pasti memiliki kekuatan untuk melampaui 3 alam pembebasan. Menakutkan. Xuyan menatap bayangan emas raksasa itu dengan ekspresi ketakutan. Dari mana benda ini berasal dan bagaimana ia muncul seperti ini? Sosok emas itu perlahan berbalik, lalu dia menundukkan kepalanya, menatap banyak orang yang berada di bawah. Melihat ini, banyak orang yang merasa takut dan langsung melarikan diri. Sosok emas itu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, lalu menampar para praktisi yang melarikan diri dari kejauhan. Udara pun meledak dan gelombang keemasan bergulung-gulung masuk. Kemudian semua orang menyaksikan ruang di sekitar sosok-sosok yang melarikan diri itu langsung hancur. Dan cairan kemasan menyembur keluar seperti aliran deras, menenggelamkan para praktisi yang melarikan diri itu. Cairan emas itu datang dan pergi dengan cepat, menghilang hanya dalam beberapa tarikan nafas. Chow Kuang-Seng mengangkat kepalanya, pupil matanya langsung mengecil. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Saat cairan emas itu menyapu, semua praktisi menjadi sosok emas. Saat ini, orang-orang ini tatapan matanya kosong seperti boneka. Dia menghela nafas panjang. Bukankah situasi ini hanya versi yang lebih besar dari apa yang terjadi pada Wusan sebelumnya? Orang-orang ini jelas telah benar-benar kehilangan kendali. Mengerikan. Hanya 2 kata yang terpikir olehnya dalam situasi saat ini. Xuyan juga terlihat ketakutan. Ia tersenyum getir. Saudara Chu, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan harta apapun dalam perjalanan ke penjara surgawi ini. Mendengar ini, wajah Chow Kuang-Seng berkedut.
Menghadapi hal yang begitu mengerikan, harta apa yang bisa disebutkan? Keberadaan benda ini telah melenyapkan secara harapan terakhir mereka. Saat ini, kuncinya adalah bagaimana menyelamatkan nyawa mereka. Orang yang terakhir ketakutan saat ini adalah Wusan. Ia telah mengalami sendiri kengerian itu. Jadi, ia sangat takut pada cairan emas itu. Jika kamu terkena benda ini, tubuhmu bukan lagi milikmu. Memikirkan hal ini, kakinya gemetar, dan dia berbalik lalu terbang tanpa ragu-ragu. Penjara ini adalah lubang besar yang telah menjebak semua orang. Ayo pergi. Cukuanseng melambaikan tangannya. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Semua harapan mereka sebelumnya telah sirna. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Mendengar kata-katanya, Zuyan dan yang lainnya lari tanpa ragu-ragu. Kalaupun ada peluang sekecil apapun untuk mendapatkan harta karun itu, mereka pasti sudah bertaruh. Tapi dalam situasi saat ini, peluangnya sama sekali tidak ada. Jadi bagaimana mungkin mereka tinggal di sini untuk menunggu kematian? Sosok emas itu berbalik lagi, dan aura bahaya yang tak terlukiskan mengalir melalui tubuhnya, membuat Zuyan dan orang lainnya yang melarikan diri menjadi ketakutan. Sialan, kenapa orang ini malah mengincar kita? Gerutu Cukuanseng dalam hati. Pada saat ini, banyak orang melarikan diri ke berbagai arah, dan monster ini telah mengarahkan pandangannya kepada mereka. Saat melarikan diri, Wusan terlihat sekilas pemandangan ini dari sudut matanya, dan langsung mencibir dengan ekspresi bahagia. Kali ini, anak itu pasti mati. Tuhan berbelas kasihan dan membantunya membalaskan dendam atas lengannya yang hilang. Cukuanseng berusaha sekuat tenaga untuk mempercepat lajunya, untuk melarikan diri dengan panik ke arah luar dunia bawah laut. Kali ini, dia kalah taruhan dan kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Tetapi meskipun begitu, dia tidak mau mati dan tetap harus berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Menghadapi hal ini, sosok emas itu tetap tenang. Ia menatap ke arah Cukuanseng dan yang lainnya yang melarikan diri, dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Saat berikutnya, Cukuanseng melihat ruang di sekitarnya tiba-tiba hancur, dan cairan emas mengalir keluar, menyapu ke arah semua orang. Dalam sekejap, Liu Tianbing dan yang lainnya berubah menjadi tubuh emas, dan tatapan mata mereka menjadi kosong. Bahkan perlawanan putus asa Zuyan pun tak luput dari nasib ini. Melihat cairan emas itu mengalir keluar ke arahnya, Cukuanseng menunjukkan ekspresi putus asa di matanya. Kali ini, ia benar-benar tidak berdaya. Aku tamat, katanya dengan enggan. Pada saat yang sama, ruangan itu, cahaya memadat lalu berubah menjadi dua sosok tua. Sepertinya kita masih selangkah terlambat. Saat seorang lelaki tua berjanggut putih melihat semua ini, dia menggelengkan kepala lalu berkata dengan nada menyesal. Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam lainnya terdiam. Tatapannya yang keruh menyapu area di bawah, dan akhirnya tertuju pada Cukuanseng yang hampir tenggelam dalam cairan emas. Kilatan cahaya cemerlang langsung terpancar dari matanya. Mungkinkah tidak? Lelaki berjubah hitam itu tersenyum di wajahnya saat berkata dengan ringan. Oh, lelaki tua berjanggut putih itu menatap dengan heran. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah sosok muda. Melihat hal itu, lelaki tua berjanggut putih itu menoleh. Wajahnya pun langsung terkejut dan kilatan cahaya muncul di matanya. Situasi hari ini mungkin masih bisa diselamatkan.
Melihat reaksinya, lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum tipis. Mendengar ini, mata lelaki tua berjanggut putih itu berkedip, tetapi tidak menjawab. Sulit untuk mengatakan semua ini. Cairan emas itu menyapu, dan saat menyentuh tubuhnya, Cukwaseng jatuh dalam keputusasaan. Menghadapi hal yang menakutkan seperti itu, dia merasa ketidakberdayaan yang kuat di dalam hatinya dan tidak mampu bersaing dengannya sama sekali. Kekuatan semacam itu berada di luar imajinasinya dan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat ini, yang dapat dilakukannya hanyalah merenung kematian. Meskipun ia sebenarnya tidak rela. Mata Cukwaseng melebar. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke penjara surgawi kali ini akan menjadi akhir hidupnya. Apakah hidup ini masih hanya penyesalan? Ia merasakan emosi yang campur aduk dan sangat enggan menerima hasilnya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan? Aku benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Cukwaseng mengangkat sudut mulutnya, perlahan menutup matanya, saat bergumam dengan ekspresi rumit. Yang dapat dilakukan selanjutnya adalah menunggu kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Hai, bocah, kau masih hidup. Tepat ketika ia benar-benar putus asa, geraman pelan tiba-tiba terdengar. Namun sebelum ia sempat berpikir, cairan emas itu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah beberapa tarikan nafas, cairan kemasan itu surut, meninggalkan serangkaian boneka kemasan yang mata kosong dan tak bernyawa. Kenapa aku baik-baik saja? Cukwaseng menatap boneka-boneka emas di sekitarnya, lalu menatap dirinya sendiri yang masih utuh. Dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bukankah dia terkena cairan emas itu? Kenapa tidak terjadi apa-apa padanya? Bocah, kalau kau mati, aku juga tamat. Geraman pelan itu terdengar lagi membuatnya berbalik. Itu senior naga darah. Cukwaseng menekankan dirinya lalu bertanya, "Senior, ada apa? Kenapa aku baik-baik saja?" "Bocah, apa kau lupa punya penjara dewa itu? Dengan benda ini yang melindungimu, bagaimana mungkin kekuatan monster itu bisa melukaimu?" "Penjara dewa?" Cukwaseng tertegun sejenak. Lalu dia menyadari bahwa penjara dewa yang disebutkan senior naga darah seharusnya adalah penjara besi yang terbuat dari emas hitam. Ia membentangkan telapak tangannya dan cahaya hitam menyebar, berubah menjadi penjara besi hitam. Apakah benda ini juga penjara dewa? Ya, benda ini adalah harta karun. Meski kau pernah menemukan banyak penjara dewa sebelumnya, dibandingkan dengan yang ini, itu memang bagus. Tetapi levelnya masih lebih rendah. Naga darah itu tertawa saat memberitahunya. "Apa gunanya benda ini?" tanya Cukwaseng buru-buru. Naga darah pun langsung menjawab, "Kau seharusnya tahu untuk apa penjara dewa di laut itu digunakan." Cukwaseng mengangguk. Setahu dia, penjara-penjara suci itu digunakan untuk memenjarakan para dewa. Dia sudah menduganya. "Senior, apa hubungannya ini dengan situasi saat ini?" "Bocah, penjara dewa di tanganmu ini pasti sengaja ditinggalkan oleh orang yang membangun penjara surgawi. Setelah beberapa kali pindah tangan, untungnya jatuh ke tanganmu. Fungsi terbesar benda ini sekarang adalah untuk menekan monster itu," kata naga darah tanpa henti. Mendengar kata-kata ini, Cukwaseng merasa sedikit rileks. Ia menatap penjara dewa di tangannya dengan tatapan terkejut. Benda ini benar-benar dapat menekan monster itu.
Setelah beberapa saat, dia tampak teringat sesuatu lalu bertanya, "Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku memiliki benda ini, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan apapun pada monster itu." Dia tahu, meskipun penjara dewa ini adalah harta yang tak tertandingi, itu bukanlah sesuatu yang dapat diartikan oleh orang biasa. Mendengar kata-katanya, naga darah tak kuasa menahan senyum. Ada kekuatan yang ditinggalkan orang itu di penjara ini. Kau hanya perlu mengeluarkannya. Bagaimana cara membawanya keluar? Tanya Cukwang Seng penasaran. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, ekspresi Cukwang Seng langsung bereaksi. Apalagi yang bisa mengeluarkan kekuatan dari penjara dewa saat ini selain monster itu? Apa-apaan benda ini? Tanyanya sambil menatap monster emas yang mengaum. Apakah kau ingat para dewa yang dipenjara di sini? Cukwang Seng mengangguk. Mungkinkah benda ini ada hubungannya dengan para dewa itu? Naga darah itu melanjutkan. Rantai pengunci dewa yang memanjang dari bawah penjara. Awalnya digunakan untuk mengekstrak kekuatan para dewa yang terpenjara di dalamnya, menyebabkan mereka lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Namun, tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi selama proses ini. Di dalam kekuatan yang diekstrak, beberapa obsesi para dewa masih tersisa. Dan ketika obsesi-obsesi ini bersatu, mereka melahirkan monster yang Anda lihat sekarang. Cukwang Seng langsung terkejut. Asal-usul benda ini sungguh luar biasa. Senior, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Naga darah pun terkekeh. Inilah bukanlah rahasia. Ada penjara kuno seperti ini di dunia ini. Apa yang kau lihat sekarang sudah pernah terjadi berkali-kali lipat. Cukwang Seng langsung terkejut. Ada begitu banyak tempat di mana para dewa dipenjara dan diadili. Baiklah, kau nanti akan tahu tentang ini lagi. Untuk saat ini, mari kita hadapi monster ini dulu. Cukwang Seng hanya mengangguk. Ia menatap sosok emas raksasa itu. Dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Apa yang harus kulakukan? Bawalah penjara dewa itu bersamamu dan letakkan di dekat benda itu, kata naga darah. Mendengar ini, Cukwang Seng menggerakkan mulutnya. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Dia telah melihat kengerian monster itu sebelumnya dan sekarang jika dia ingin mendekatinya, dia akan tetap merasa sangat ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Dengan perlindungan penjara dewa ini, bukankah itu tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu? Naga darah itu kembali meraung. Kepala Cukwang Seng menggeleleng. Ia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri lalu mengangguk penuh semangat. Pergi. Naga darah meraung. Cukwang Seng menggenggam erat penjara dewa di tangannya, lalu melompat ke arah bayangan emas raksasa itu. Di ruang tersembunyi, melihat sosok Cukwang Seng bergegas menuju monster itu, lelaki tua berjubah hitam itu segera mengelus jenggotnya dan tersenyum. Sepertinya anak ini telah tercerahkan. Orang tua berjanggut putih itu mengerutkan kening. Bagaimana anak ini tahu semua ini? Mereka hanya menyadari bahwa anak itu memiliki penjara dewa. Sedangkan untuk naga darah, mereka tentu saja tidak bisa melihatnya dengan matanya telanjang. Jadi mereka sedikit bingung. Mungkinkah penjara dewa membantu kita? Kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil tersenyum tipis. Ia sangat menyadari sifat luar biasa penjara dewa itu. Mungkin saja pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Itulah satu-satunya penjelasan untuk situasi saat ini. Ia tidak bisa memikirkan alasan lainnya.
Semoga aku bisa mengalahkan monster itu. Kalau tidak, kita akan dapat masalah. Terima kasih.